Teman-teman, saya bersama ahlinya ahli, Pak Prasetya M. Brata, expert dalam hal leadership inside out dan neurosemantik. Mari kita belajar bagi Anda ini mungkin atau yang sedang mengalami apa sih yang perlu dilakukan gitu ya ketika Anda mengalami kesulitan, atau mungkin you guys Anda sedang mengalami hal-hal yang sedang ada di bawah, yang tak terbayangkan, atau permasalahan yang kelihatannya buntu begitu ya. Apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa kembali bangkit gitu ya. Kita dengarkan dari yang ahli, Pak Prasetya. Asik. Gimana Pak? Gimana Pak? Apanya yang gimana? How ketika kelihatan semuanya gelap, kelihatan semuanya ada di bawah, kemudian bagaimana kita bisa get back up gitu. Langkah pertama dulu Pak. Ketika Kadang semua kelihatan gelap, iya, ya kelihatan terangkan. hopeless gitu, kelihatan hopeless, bagaimana kembali hopeful begitu. Jadi kelihatan gelap, ya gelap itu lebih banyak gelap di luar atau di dalam. Kebanyakan kita tidak menyadari bahwa gelap itu sebetulnya ada di dalam kan. Maka terangkan di dalam dengan, karena gini, biasanya orang yang marah itu, marah kan sebuah emosi. Marah itu karena ada apa di dalam pikirannya. Nah, maka kenali diri kita yang di dalamnya itu ada emosi, kemudian bertanya kepada emosi, "Hai emosi." Karena kalau kita tidak jauh, kalau kita jauh hubungan kita dengan emosi, kita tidak mungkin bisa bertanya. Maka kita mulai perlu mendekat pada diri sendiri dengan lembut, dan kemudian bertanya kepada diri ketika kita sedang marah. Saya marah ini ada apa ya dalam pikiran saya? Oh, boleh jadi saya sedang memaksakan satu aturan tertentu pada situasi yang nggak sesuai dengan aturan saya, nggak sesuai dengan harapan saya, nggak sesuai dengan konsep saya. Jadi, apanya dulu nih yang dipahami? Oh, ternyata pikiran saya dulu seperti ini. Nah, setelah kita paham bahwa penyebab saya marah itu adalah pikiran yang mempunyai tujuan-tujuan baik, baru kemudian kita berfokus kepada tujuan baik itu kan. Misalnya kalau memang saya ingin orang punya satu perilaku, behavior, atau delivery yang sesuai dengan harapan saya tinggal ngomong sama orang itu dengan cara bagaimana saya meningkatkan kompetensi diri saya sendiri dalam komunikasi supaya bisa membuat orang mengerti tentang saya. Karena banyak orang marah dikira orang nggak ngerti dengan dirinya, dia tuh nggak ngerti sama gua. Padahal sesungguhnya kita yang nggak ngerti dia, kita yang nggak ngerti diri kita terhadap dia. Maka kompetensi utama yang perlu kita punyai adalah kompetensi untuk mampu mengenali, karib, akrab, lembut, memahami, dan kemudian berkomunikasi dengan diri sendiri supaya kita mampu memimpin diri kita sendiri. Kalau tadi katakan bagaimana supaya kalau kita sedang di bawah, naik menjadi pelaku yang sayang kepada diri sendiri, mengatur pikiran dan emosi kita, sehingga ketika di dalam ini kita sudah menang. Ketika menang di dalam, maka kita akan menang di kehidupan. Asik. Aku ngomong apa sebetulnya tadi? Nggak jelas ya? Asik. Intinya adalah ketika Anda merasakan gelap, cari terang gitu ya. Dan terangnya di dalam ya? Dan terangnya, terangi yang di dalam, apalagi kalau yang gelap di dalam. Begitu ya. Kan ada cerita, ngapain kamu nyari di bawah lampu di pinggir jalan? Aku kehilangan kunciku. Loh, hilangnya di mana? Di dalam rumah. Lah ngapain nyari di luar? Soalnya di luar terang. Nggak bisa mau kehilangannya di rumah. Yang diterangi di dalam, bukan di luar. Yes. Pastikan Anda menerangi tempat yang tepat, teman-teman. Tapi yang pasti, menang di dalam itu berarti menang di dalam kehidupan.
Semoga memberi insight buat Anda dalam keadaan apapun. Tapi sama-sama setiap orang punya story-nya sendiri. Dan ayo bersama-sama kita saling mendoakan untuk bangkit bareng-bareng. Salam transformasi. Ya, kenapa? Semoga perjalanan ke Surabaya lancar ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih.